Nah, pertanyaan saya begini, menurut saudara, debit air yang keluar dari mata air dengan debit air yang keluar dari muaranya, mana lebih besar? Ayo coba jawab, mana lebih besar? Pasti muara, pasti muara. Nah itu aneh. Dalam hukum ekonomi, yang belajar akuntansi akan tahu, kalau seorang akuntan, penulis pembukuan, ternyata perusahaan itu selalu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, kalau sudah bangkrut itu perusahaan itu ngutang semua. Tapi surga tidak, saudara. Sungai itu nggak pernah ngutang, padahal air yang keluar dari sumbernya jauh lebih kecil dari yang keluar dari muaranya ke muaranya. Nah terus dari mana tambahannya? Kalau gereja selalu menghitung-hitung saja, Maret bulan depan ini seharusnya tanggal 8 kita bisa pergi. Dari bulan berapa yang lalu saya sudah hubungi satu gereja di Manado untuk buat acara anak muda untuk Valentine di 4 kota, dimulai dari Tondano, lalu Kelangoan, lalu Manado, dan terakhir Bitung. Saya siapkan 2 grup band anak-anak saya. Ilham dari Indonesian Idol sudah siap juga. Ada 2 lagi dari Indonesian Idol, saya lupa siapa, sudah siap. Tiba-tiba saudara, akhir Januari dibatalkan. Saya tanya, mengapa? Sebab gereja rugi buat acara ini. Datangkan artisnya berapa? Padahal saya dengan tim kami 2 band itu bayar sendiri tiketnya. Nah inilah model gereja. Jadi mereka ngitung kolektornya, ternyata kalau bahasa Jawa nggak cucuk dengan bondo, nggak kembali modal dari uang kolektor. Bayangkan, saudara, menyedihkan sekali. Tanggal 20 Januari, saya itu masih khotbah Natal, saudara, di perusahaan kopi Kapal Api di daerah Sepanjang, Surabaya. Saya juga kaget kok saya bisa diundang. Ternyata salah seorang dari HRD-nya itu anak saya yang baru masuk. Saya nggak tahu kalau dia pindah ke situ. Nah dia usul supaya saya diundang. Saya datang. Nah saya ketemu pemiliknya. Dengarkan, pemiliknya itu bukan Kristen. Dia salaman dengan saya. Dia tanya pendeta di mana. Saya bilang di Papua. Oh di Papua. Ini dia nggak percaya terus. Nah terus ngomong gini, Pak Pendeta, saya itu punya usul dari beberapa teman itu. Saya akan modali kalau ada orang membuka gereja. Terus kita undang nanti pengkhotbah-pengkhotbah yang hebat. Saya hitung dengan gedung yang saya punya sendiri. Lalu begini begitu, saudara dengar. Ini orang yang bukan Kristen. Itu untung bersih Pak, sebulan itu nggak kurang dari 50 juta. Hancur hati saya. Ternyata di mata pengusaha bisnis gereja itu sangat menggiurkan. Tuhan Yesus. Maka itu selama kita nggak mau jadi sungai, saudara, cuma ada 1 di antara 2. Kalau nggak jadi sungai pasti jadi got, dah itu saja. Maka itu kalau hidup kita nggak jadi sungai, kita pasti jadi got. Selama kita hanya pikir, ini bahasa Surabaya, nyirik, tahu nyirik, pokoknya taunya dapat aja, nggak perlu yang lain, maka dunia nggak akan kenal Yesus dalam hidup. Pertanyaannya, saya kejar terus. Bagaimana sungai itu bisa melawan hukum ekonomi? Pemasukan lebih kecil dari pengeluaran, tapi gak bangkrut sungai itu. Dan kita lihat sungai-sungai di dunia sudah jutaan tahun gak kering-kering. Dan itu sungai Efrat, sungai Tigris, itu sejak kejadian awal itu sudah ada sungai itu. Wah, masih ada sampai hari ini di Irak sana. Waktu saya di Kalimantan, saya mempelajari itu, dari mana air ini. Begitu dengarkan, saudara, semua kita pasti bisa menghitung pemasukan kita. Baik itu karyawan, pegawai, itu sudah rutin, gaji berapa sebulan. Kalau kita pengusaha, kita pun sudah bisa ngitung berapa keuntungan sebulan. Ternyata ada 3 hal yang Tuhan sediakan sehingga sungai itu nggak pernah bangkrut, walaupun pemasukannya lebih kecil daripada pengeluaran. Nomor 1, ada hujan yang turun. Katakan amin. Betul, ada hujan yang turun. Itu menambahi debit sungai. Nomor 2, makin panjang sungai itu, berarti makin banyak sungai-sungai kecil yang numpang bermuara di situ, termasuk got-got rumah. Boleh tidak saya katakan ini? Ikut masuk juga. Nomor 3, pasti di sepanjang aliran sungai itu ada mata air yang muncul. Saudara dengarkan,
Dari 3 hal itu dalam ilmu bisnis disebut bonus. Semua orang bisnis pasti ada bonusnya. Kalau kita sudah ngitung keuntungan kita sebulan sekian karena dari pengeluaran, dari semuanya kita tahu, tiba-tiba akhir bulan kita hitung, kok lebih. Padahal misalnya kalau kita punya usaha, ada pemesannya biasa seperti bulan-bulan lalu, kenapa bisa ada lebih? Nah, harusnya semua bonus ojo mbok emplok dhewe rek. Ini bahasa Surabayanya. Bonus itu jangan dimakan sendiri, alirkan itu. Karena di sepanjang sungai dan muara ada orang yang butuh air. Renungkan, maka hidup kita akan berarti sampai tua nanti. Jadi malam saya dipanggil orang jam 11, saya harus berangkat pagi. Sudah 96 ya umurnya, baru 2 hari akan ulang tahun 96. Masih sadar saudara, tapi sudah lemah sekali. Istrinya oma baru meninggal 3 tahun yang lalu. Kalau hidup umurnya sama. Anak-anak mereka sudah mencari jauh di luar negeri. Anak yang satu baru datang dari Jerman. Itu yang saya kenal, dia lama di Jerman saya kenal. Lalu saya tanya, ini mau doa untuk apa? Saya harus tanya jelas, ini mau doa untuk apa? Kalau sembuh saya tidak mungkin, dalam arti mau diharapkan apa lagi? Saya tanya dulu pada anak itu, ya kami sekeluarga sudah rela. Lebih baik papa ketemu mama sudah. Dan opa ini baru bertobat umur 89 sudah. Dibaptisnya umur 90. Hebat sekali, kasih itu untuk beri kesempatan aku. Tapi jangan dulu kan gitu semua ya. Ya kalau sempat ya, kalau enggak. 89 baru terima Yesus, 90 baru dibaptis. Dia itu masih kuat sampai November yang lalu. Dengar, dia itu masih naik sepeda. Ini opa hebat sekali. Tapi awal Desember dia jatuh. Nah biasa orang tua begitu. Jadi lemah, dia nggak koma, masih sadar. Akhirnya saya ajak ngomong, saya harus ngomong di telinganya karena sudah mulai kurang pendengar. Jadi kami serahkan pada Tuhan. Nah, saudara, ayo dalam hidup ini pertanyaannya sampai seberapa jauh apa yang kita hasilkan dalam hidup, bukan berapa panjang umur kita. Jadilah pohon buah dan jadilah sumur. Tuhan memberkati kita semua.